Selama 3 hari, Wang Xian menjelajahi seluruh laut Bohai dengan bawahannya. 3 hari malam tanpa tidur tidak banyak mempengaruhi dirinya. Ketika Wang Xian berdiri di platform Sekte Naga lagi, sejumlah besar pria telah berkumpul di hadapannya. Penyu Perdana Menteri, Gadis Keliling, Lobster Keliling, Surga Keliling, dan 800 Monkey Iblis. Selain mereka, beberapa kura-kura laut dan lobster tanpa kecerdasan spiritual juga berbaris bersama. Kura-kura dan lobster ini ditangkap atas perintah Perdana Menteri Turtle karena dia ingin merawat bawahannya sendiri. Wang Xian berpikir sejenak sebelum menyetujuinya. Bagi Perdana Menteri Turtle dan Roving Lobster untuk merawat laki-laki mereka sendiri juga merupakan ide yang bagus. Kultivasi dirimu, dan tingkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Wang Xian menatap anak buahnya saat dia berbicara. Ya, Raja Naga. Responsnya jauh lebih keras daripada saat dia datang sebelumnya. Wang Xian puas. Semua pria dari Istana Naga menghilang di lautan begitu dia memberi isyarat dengan ayunan tangan. Semuanya berburu tempat terdekat untuk memulai budidaya mereka. Hasil yang cukup bagus kali ini. Aku bisa menjualnya dengan harga yang cukup besar. Wang Xian kagum ketika dia memeriksa harta karun di samping platform Sekte Naga. Ikan bahaba Cina bernilai jutaan dolar dan Giant Yellow Croakers yang langka. 4 karang darah yang indah. Salah satunya menggerahkan, alami, berbentuk hati, dan seukuran ibu jari. Selain itu, mereka menemukan 15 kapal tenggelam dalam 3 hari terakhir. Dari situ, mereka menemukan 3 kapal dengan harta karun. Wang Xian menemukan cincin zamrud yang sangat berharga dari kapal yang tenggelam. Adapun emas dan perak, diambil oleh sistem untuk membangun Istana Naga. Sudah 3 hari, saatnya aku kembali. Wang Xian melihat waktu dan menyadari bahwa hari sudah siang. Dia memberi isyarat kepada beberapa dragonian dan meminta mereka untuk mengirim ikan bahaba Cina dan kroker kuning raksasa ke restoran kelas 1. Setelah itu, dia menyimpan koral darah dan cincinnya sebelum dia mengikuti mereka kembali ke restoran kelas 1. Direktur Wang. Wang Xian mendengar suara manajer Huang begitu dia berada di depan pintu. Dia berbalik dan melihat ke depan toko di samping restoran kelas 1. Saat dia mengangkat dagunya dan menatap papan fasia, senyum puas muncul di wajahnya. Aula medis naga ilahi. Pekerjaan yang cukup cepat. Lumayan. Wang Xian mengungkapkan kepuasannya di wajahnya dan berjalan menuju manajer Huang. Apakah itu direnovasi? Wang Xian bertanya langsung. Direktur Wang, sedang dalam proses. Ini akan segera selesai karena tempatnya tidak besar. Saya akan meminta kontraktor untuk melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Manajer Huang menjawab Wang Xian. Oke, mari kita lihat ke dalam. Wang Xian masuk. Ukuran tempat ini tidak terlalu besar dengan sekitar 170 meter persegi untuk lantai dasar dan lantai 2. Tapi sebagai institusi medis top, ukuran seperti itu sudah cukup bagus. Tidak akan ada banyak pasien di masa depan juga. Renovasi dilakukan dengan gaya retro, dan akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari sebelum selesai. Wang Xian sangat senang dengan aula medis. Setelah itu, dia kembali ke restoran kelas 1 untuk memeriksa pendapatan yang dihasilkan dalam beberapa hari terakhir. Omset selama 3 hari terakhir tetap di atas 1 juta untuk setiap hari. Berdengung. Saat itu, telepon Wang Xian berdering. Dia menerima pesan dari Xiao Yu. Saudaraku, hari ini hari Jumat. Saya tidak harus melakukan pelatihan militer setelah sekolah. Jadi saya makan malam dengan teman-teman saya. Wang Xian mengirim pesan ke Xiao Yu saat dia keluar dari lautan. Dia melihat tanggal. Tanpa sadar, itu sudah hari Jumat. Mari kita makan bersama. Sempurna, aku juga bisa mentraktir teman sekamarku makan malam. Wang Xian merenung sejenak. Dia belum membeli makanan untuk Zhang Wen dan Zhang Feng. Keduanya adalah orang baik. Dia harus membelikan mereka makanan. Tentu, saudara. Kamu ada di mana? Kita masih punya waktu setengah jam sebelum kita berakhir. Aku akan mencari kalian. Wang Xian naik sepeda motornya dan pergi ke sekolah sambil mengirim pesan. Setelah dia memasuki kampus, dia merasakan perhatian yang akrab lagi padanya karena beberapa siswa mengenalinya. Wang Xian terlihat sangat keren dengan sepeda motor tugas beratnya. Dia juga memiliki tubuh yang bagus. Sangat tampan. Ya, dia sangat tampan. Pantas saja Lan Qingyue menyatakan bahwa dia menyukainya di forum. Tampan adalah satu hal. Aku yakin Wang Xian memiliki beberapa kemampuan juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menarik perhatian Lan Qingyue dan Guan Suking? Saya mendengar bahwa Wang Xian dulunya sangat miskin. Dia bekerja keras selama tahun pertamanya. Sekarang, dia terlihat kaya.
Dia memang cakap dan menawan. Para siswa di sekitarnya bertukar percakapan dengan berbisik. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia menarik bibirnya. Sepertinya setelah dia menghancurkan papan nama klub taekwondo, reputasinya berubah drastis. Setidaknya pandangan menghina dan menghina itu hilang. Untuk tetap rendah hati, Wang Xian mengeluarkan dan mengenakan kacamata hitamnya dari sepeda motor. Dia tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia menelepon Wang Dahai. Setelah panggilan itu, ketiga orang di ruangan itu mulai berdandan. Wang Xian datang ke asrama wanita dan menunggu Xiao Yu dan teman-temannya turun. Xiao Yu dan yang lainnya baru saja menyelesaikan pelatihan militer mereka. Mereka pasti mendandani diri mereka sendiri. Gadis-gadis suka terlihat cantik secara alami. Karena mereka telah mengenakan pakaian militer selama pelatihan selama beberapa hari terakhir, mereka ingin memamerkan sisi terindah mereka sekarang setelah mereka keluar. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan menunggu di bawah. Hei, biar ku perjelas. Aku akan duduk di samping Wang Yu nanti saat kita makan malam. Kalian semua tidak bisa merebut kursi dariku. Wang Yu adalah gadis tercantik di kelas kami. Kami tidak punya harapan, tapi kamu masih punya kesempatan. Kami akan mendukungmu. Liu Ranran juga lumayan. Lagi pula, dia selebriti internet. Aku suka dia. Liu Ranran tampak angkuh. Dia tidak sebaik Wang Yu. Wang Yu seperti gadis tetangga. Dia imut. Saya mendengar bahwa Liu Ranran dapat memperoleh penghasilan bulanan sebesar $80.000 dengan live streaming hariannya. Dia bahkan mendapat mobil. Sial, menjadi penyiar online menghasilkan banyak uang. Hanya generasi kedua yang kaya sepertimu yang memiliki kesempatan untuk merayu Liu Ranran dan Wang Yu. Kita bisa melupakannya. Wang Xian mengenakan kacamata hitam untuk mencegah dirinya dikenali. Ketika dia menggesekkan ponselnya, dia mengintip dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Di sana berdiri 5 orang dengan kulit kecoklatan. Jelas, mereka adalah mahasiswa baru dari pelatihan militer. Salah satunya cukup tampan dengan tinggi 1,85 meter. Dilihat dari selera berpakaiannya, keluarganya seharusnya cukup kaya. Mereka pasti teman sekelas Xiao Yu. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri saat dia mendengarkan mereka. Mereka datang. Saat itu, suara dari kelompok orang yang sama terdengar lagi. Wang Xian melihat ke pintu masuk saat 6 gadis keluar dari asrama. Semua gadis berdandan indah setelah mengganti seragam militer mereka. Seorang gadis di tengah mengenakan sepatu hak tinggi. Pakaian bodycon membentuk sosoknya yang sempurna, membuatnya seksi dan cantik. Xiao Yu mengenakan gaun bermotif bunga. Yuan, Su Qian, Xiaomi, dan seorang gadis berpenampilan biasa berdiri di sampingnya. Liu Ranran sangat seksi, Wang Yu sangat cantik. Orang-orang di samping mereka mencerahkan mata mereka saat mereka berbisik. Liu Ranran, Wang Yu, Zhang Jing. Ketika orang-orang itu melihat mereka berjalan turun, mereka langsung berteriak. Liu Hui, kamu di sini. Liu Ranran yang manis tersenyum pada sekelompok pria dan menjawab. Ayo pergi, gadis-gadis. Ayo keluar dari sekolah untuk makan enak. Aku merasa mual memikirkan makan kantin setelah beberapa hari berturut-turut. Liu Hui yang tampan itu tersenyum ketika dia berbicara kepada mereka. Xiao Yu. Ketika Wang Xian melihat Xiao Yu keluar, dia tersenyum dan berteriak padanya. Saudara laki-laki. Xiao Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia berjalan dengan cepat. Kamu sangat kecoklatan sekarang. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Wang Xian mencubit wajah Xiao Yu sambil bercanda. Siapa yang Tan? Aku bahkan tidak sedikit pun lebih gelap. Xiao Yu memutar matanya ke arahnya dan dengan marah mendorong tangan yang mencubit wajahnya. Senior, Xiaomi, Yuan dan Su Qian juga datang untuk menyambut Wang Xian. Senior di depan mereka ini adalah sosok terkenal. Kalian semua terlihat lebih kecoklatan sekarang. Wang Xian bercanda. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian makan. Hehe, terima kasih senior. Xiaomi dan kelompoknya tersenyum bahagia. Ini pada saat ini, Liu Hui dan beberapa orang lainnya menoleh dengan ragu dan melihat Wang Xian dengan kacamata hitam. Ini kakakku dan dia dari sekolah kita juga. Kakakku mengajak kita makan. Xiao Yu tersenyum dan berkata kepada Liu Hui. Ketika Liu Hui mendengar Xiao Yu, dia sedikit mengernyit. Kakak Xiao Yu, ini tidak akan baik. Jangan ganggu kakakmu. Haruskah kita pergi sendiri? Liu Hui tersenyum dan bertanya. Tidak sama sekali. Aku akan meminta kakakku untuk membayar tagihannya. Hehe, jawab Xiao Yu. Ini Liu Hui membuka mulutnya, mengubah niatnya dan menambahkan, Xiao Yu,
jangan membuat saudaramu membayarnya. Aku bisa membawa kalian ke Haidilao dan itu tidak terlalu mahal. Biarlah ini milikku obati hari ini. 1. Karena saudara laki-laki Xiao Yu akan mengikuti, dia hanya bisa memilih untuk menggunakan strategi lain dan bertindak lebih murah hati. Ini untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Tidak apa-apa, biarkan aku melakukannya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Tidak apa-apa, bagaimana saya bisa membuat senior kita membayar kita? Ayo, biarkan ini menjadi hadiah saya hari ini, desak Liu Hui. Biarlah ini menjadi hadiahku hari ini. Aku sudah mulai mendapatkan uang. Liu Ranran menjentikkan rambutnya, melihat melewati Xiao Yu dan Wang Xian. Mari kita bahas ini setelah kita sampai di sana. Melihat mereka, Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayo kita berkendara ke sana. Liu Ranran, apakah kamu tidak punya mobil? Aku juga punya. 2 mobil saja sudah cukup. Liu Hui berkomentar. Ya, di mana kamu memarkir mobilmu? Aku akan mengambil milikku. Liu Ranran mengeluarkan kunci mobil BMW dari tasnya. Di sisi itu, Liu Hui tersenyum dan mengeluarkan kunci mobil Benz sambil menunjuk ke samping. Oh, Liu Hui dan Liu Ranran, kalian benar-benar kaya. Mungkinkah mereka yang bermarga Liu semuanya kaya? Beberapa orang di samping berbicara dengan iri ketika mereka melihat mereka mengeluarkan kunci BMW dan Benz. Saya membeli mobil saya dengan uang yang saya peroleh. Liu Ranran menatap Liu Hui dan berkata dengan bangga. Uhuk-uhuk, ini adalah hadiah dari ayahku saat aku berhasil masuk universitas. Liu Hui tersenyum dan tidak menganggap ini memalukan. Biarkan aku pergi mengambil mobilku. Liu Ranran melirik Liu Hui lagi sebelum menuju tempat parkir di belakang blok asrama. Melihat bahwa mereka telah pergi untuk mengambil mobil mereka, Xiao Yu ragu sejenak sebelum menambahkan, kakakku juga membelikanku mobil. Aku akan mengambilnya. Xiao Yu, kamu juga punya mobil. Beberapa orang memandang Xiao Yu dengan tak percaya dan bertanya. Ya, kakakku yang membelikannya untukku. Hehe. Xiao Yu tertawa dan menuju tempat parkir di belakang blok asrama juga. Senior, aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Kamu bahkan membelikan Xiao Yu mobil. Beberapa orang memandang Wang Xian dan berkomentar. Itu hadiah dari orang lain. Saya tidak perlu membayar sepeser pun untuk itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tidak heran. Beberapa orang menganggukkan kepala. Tidak banyak siswa yang mampu membeli mobil saat ini. Siswa seperti Liu Ranran dan Liu Hui adalah bagian dari minoritas ekstrim. Namun, senior, kamu masih terlihat seperti seseorang yang luar biasa. Oh, bagiku, Liu Ranran dan Liu Hui lebih luar biasa. Mereka mampu mengendarai Benz dan BMW saat mereka masih pelajar. Bahkan jika aku bisa mendapatkannya seumur hidupku, aku akan puas dengan hidup. Sekelompok orang menunggu di pinggir jalan, mengobrol sambil berjalan. Apa yang kamu lakukan di sini, Wang Yu? Di belakang blok asrama wanita, Liu Ranran menatap Xiao Yu dengan bingung ketika dia melihatnya. Di seluruh kelas mereka dan bahkan fakultas, mereka berdua bisa dianggap sebagai 2 gadis tercantik. Namun, dia menyadari bahwa Xiao Yu yang lembut, yang juga memiliki citra gadis tetangga, lebih populer di kalangan pria. Ini membuatnya sedikit kesal. Secara alami, para gadis suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kakakku membelikanku mobil dan aku juga memarkirnya di sini, Wang Yu tersenyum dan menjawab Liu Ranran. Oh, Liu Ranran mengangkat alis. Tidak buruk. Saat dia berbicara, dia mengklik kunci di tangannya. Mobil BMW seri 5 terdengar di depannya. Aku membelinya sendiri. Mobilmu yang mana? Saat dia berbicara, bibirnya membentuk senyuman. Meski berstatus mahasiswa, ia membeli sebuah BMW seri 5 dengan kerja kerasnya sendiri. Inilah alasan mengapa dia memiliki modal untuk dibanggakan atas prestasinya. Yang itu, Wang Yu menunjuk ke sebuah mobil yang seluruhnya tertutup kap mobil. Mobil itu telah ditinggalkan di luar selama beberapa hari. Xiao Yu tidak mau membiarkannya dihancurkan oleh angin dan hujan. Karena itu, dia menutupinya dengan baik. Ayo pergi. Liu Ranran mencuri pandang dan bibirnya membentuk senyuman. Dia memasuki mobil, menurunkan jendela mobil dan tersenyum pada Wang Yu. Wang Yu berjalan ke mobilnya, berjongkok dan mulai melepas kap mobil. Bentley merah muda perlahan terungkap. Mobil itu elegan, mempesona dan megah. Logo mobil B yang berbeda itu begitu menarik perhatian. Setelah memasang kap mobil di bagasi, Xiao Yu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Xiao Yu juga menurunkan jendela mobilnya saat dia menjawab Liu Ranran. Pada saat ini,
Liu Ranran menatap mobil Xiao Yu, benar-benar tercengang. Seri gadis remaja merah muda Bentley. Bentley, itu adalah Bentley yang harganya $4,5 juta. Hatinya terguncang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini mobilmu? Iya, itu adalah hadiah dari kakakku. Xiao Yu menganggukkan kepalanya, menyalakan mobil dan melaju keluar. Melihat kepergian Bentley yang menakjubkan dan mewah, Liu Ranran memegang erat setir. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bentley, itu Bentley. Liu Ranran menatap mobil di depan tanpa daya. Membandingkan, apa yang bisa dia ambil untuk dibandingkan? Mobil itu saja sudah cukup baginya untuk membeli 10 BMW seri 5. Di sisi lain, di sepanjang jalan di samping asrama wanita, Liu Hui mengendarai Benz seharga $400.000. Dia menurunkan jendela mobil dan berkata kepada sekelompok orang. Ayo, mobilku maksimal muat 4 orang. Kalian bertiga masuk. Bos benar-benar luar biasa. Benz, hehe. Sekelompok pria masuk dengan bersemangat. Ya ampun, Bentley merah muda. Catatan akhir. 1. Heidi Lao adalah jaringan restoran hotpot terkenal di Asia. Bentley merah muda perlahan berhenti di pinggir jalan di samping asrama putri. Rivertown dianggap sebagai kota lapis kedua terbaik, tetapi mobil bermerek terkenal jarang ada. Terutama Bentley Pink. Ini adalah mobil mewah yang diimpikan semua gadis. Tetapi 99,9% gadis-gadis itu tidak akan menaruh harapan pada hal itu. Tidak banyak orang yang mampu membeli mobil seharga 4 hingga 5 juta. Paling tidak, tidak ada yang mengendarai mobil mewah seperti itu di Universitas Rivertown. Apalagi para wanita. Makanya, saat mobil mewah itu berhenti di pinggir jalan, langsung menarik semua perhatian orang-orang di sekitarnya. Mobil yang sangat bagus, sangat cantik, pink Bentley. Gadis mana yang mengendarainya? Aku sangat iri. Sebuah Bentley. Seorang gadis yang mengendarai mobil seperti itu terlalu mencolok. Aku iri. Alangkah baiknya jika aku memilikinya juga. Pasti seorang pacar berusia 80 tahun memberikannya padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membeli Bentley? Kecemburuan dan kecemburuan bergema di sekitarnya. Kakak, Xiaomi, Yuan, Su Qian, masuk ke dalam mobil. Xiao Yu merentangkan kepala kecilnya yang lucu dan berteriak kepada Wang Xian dan yang lainnya. Xiaomi, Yuan, dan Su Qian tidak terkejut. Lagi pula, mereka sudah tahu kemampuan kakaknya. Tapi para pria dan gadis lainnya sama sekali tidak tahu apa-apa. Xiao Yu juga seorang gadis low profile selama pelatihan militer. Dari tingkah lakunya, dia tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang putri. Makanya, semua orang tercengang saat melihatnya mengendarai mobil seharga 5 juta. Meneguk, Liu Hui menelan ludahnya di Mercedesnya sambil menatap Bentley merah muda dengan mata terbuka lebar. Di luar dugaan, aku tidak pernah mengira Wang Yu berasal dari keluarga kaya. Ini. Dia ingat bagaimana dia baru saja memamerkan kunci mobil Mercedesnya. Bibirnya bergerak-gerak saat dia meremas senyum di wajahnya. Wang Yu, aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya adalah seorang putri. Hehe, Xiao Yu terkikik padanya. Dia memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya menunjuk dan mengambil foto mobilnya, jadi dia dengan cepat berkata, ayo pergi. Lebih baik kita cepat. Oke, ayo pergi sekarang. Liu Hui menjawab dengan cepat. Sekarang, dia tidak berani berpura-pura kaya lagi. Ayo pergi. Wang Xian duduk di kursi penumpang di dalam mobil. Dia tidak mengendarai sepeda motor itu, karena Wang Dahai akan mengendarainya. Ketiga gadis itu duduk di belakang. Gadis lain dan seorang pria mengambil mobil Liu Ranran. Saudaraku, ini terlalu terkenal. Saat mesin menyala, Xiao Yu melihat beberapa siswa berhenti berjalan hanya untuk melihat mobilnya. Mereka bahkan mengambil foto itu. Untuk sesaat, pipinya memerah. Dia tidak pernah menjadi pusat perhatian sejak muda. Tidak apa-apa, perempuan harus dimanjakan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Xiao Yu, kamu sangat diberkati memiliki saudara laki-laki seperti itu. Orang lain akan sangat iri padamu. Ya, Xiao Yu, kamu terlalu rendah hati. Lihat saja Liu Ranran. Dia tidak sabar untuk memberitahu seluruh sekolah bahwa dia adalah selebritas internet, berpenghasilan $80.000 per bulan, dan memiliki BMW. Su Qian berkata dari belakang. Xiao Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Mobil melaju keluar dari sekolah dan menuju ke jalan tua. Setelah Xiao Yu memarkir mobilnya, beberapa orang berkerumun di sekitar mobilnya dengan ekspresi heran di wajah mereka. Wang Yu, ini luar biasa. Terlalu mengesankan. Bentley
Bentley merah muda. Astaga, aku belajar sesuatu hari ini. Seorang pria berkata dengan berlebihan. Ayolah, itu hanya sebuah mobil. Wang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hanya sebuah mobil, kita bisa memuja mobil itu. Seorang pria menggerakkan sudut bibirnya. Kami pikir Liu Hui dan Liu Ranran sudah mengesankan. Tapi Wang Yu, kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Beberapa dari mereka mengoceh. Liu Hui dan Liu Ranran di samping tampak malu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ketika jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, mereka kehilangan motivasi untuk membuat perbandingan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah beribadah. Tidak mungkin mereka membuat perbandingan. Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian semua makan malam. Nanti kalian duduk satu meja sementara teman sekamarku duduk satu meja denganku. Wang Xian menjelaskan hal ini kepada mereka saat dia membawa mereka ke restoran kelas 1. Senior, apa saja boleh. Apa saja, jawab orang-orang itu dengan cepat. Restoran kelas 1. Ketika mereka sampai di pintu, orang-orang itu melirik dan menatap Liu Hui. Senior luar biasa. Mentraktir begitu banyak dari kita untuk makan malam di sini bisa dengan mudah menelan biaya lebih dari 10.000. Liu Hui menarik bibirnya saat dia berbicara. Liu Ranran menganggukkan kepalanya diam-diam dan mengikuti mereka masuk. Direktur Wang. Mereka mendengar sambutan di samping segera setelah mereka masuk melalui pintu. Oke, Wang Xian mengangguk dan melanjutkan perjalanannya ke dalam. Sekelompok orang di belakang membeku karena mereka semua tertegun. Restoran kelas 1 dimiliki oleh saudara laki-laki Xiao Yu, kata Sukian sambil menatap mereka. Senior pemilik restoran kelas 1. Mereka semua menatap dengan mata tercengang saat mereka diliputi oleh keterkejutan. Restoran kelas 1. Melihat ikan yang bernilai jutaan dipajang, jumlah kejutan yang mereka terima sulit diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Mei, siapkan dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan. Dapatkan kami meja besar untuk 12 orang dan meja kecil untuk 4 orang. Siapkan abalon berkepala 2 untuk setiap meja. Wang Xian menatap Xiao Mei dan berkata. Ya, saya mengerti, Direktur Wang. Server, Xiao Mei, segera menganggukkan kepalanya. Oke, ayo pergi ke kamar pribadi. Wang Xian memberitahu mereka saat dia membawa mereka ke kamar pribadi. Abalon berkepala 2. Senior baru saja mengeluarkan 2 abalon berkepala 2. Astaga, harganya $600.000. Astaga, kita akan makan yang bernilai beberapa ratus ribu. Sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Mereka semua tercengang. Bahkan Liu Hui dan Liu Ranran tercengang. Biaya makan ini bisa dengan mudah membayar mobil mereka. Kakak Xiao Yu adalah seorang Taipan. Apakah kalian semua melihat arloji yang dia kenakan sekarang? Dia baru saja memakainya hari ini. Bisakah kalian menebak berapa harganya? Xiaomi merendahkan suaranya dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Mereka semua menoleh. Liu Hui merenungkan, merek itu seharusnya Patek Philippe. Jam tangan Patek Philippe seharusnya lebih dari beberapa ratus ribu. Liu Ranran melanjutkan. $880.000. Xiaomi memberi isyarat dengan jarinya. Mereka semua terdiam saat mereka perlahan menggelengkan kepala. Menakjubkan. Aku bersedia mempersingkat hidupku selama 20 tahun untuk memiliki saudara yang begitu hebat. Sekelompok siswa ini akhirnya mengerti siapa orang kaya dan siapa Taipan. Mereka menatap Xiao Yu karena mereka tidak bisa membayangkan gadis yang begitu mudah didekati dan imut menjadi kaya raya. Mobil bermerek kelas 1, dan jam tangan yang harganya hampir 1 juta. Mari berteman, Taipan. Di longe pribadi yang besar di restoran kelas 1. Ada 2 meja di longe pribadi. Xiao Yu dan teman sekelasnya sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Wang Xian, Wang Dahai, Zhang Wen dan Zhang Feng duduk mengelilingi meja lainnya. Ayo Taipan, ayo bersulang. Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng mengangkat cangkir mereka dan memberi isyarat kepada Wang Xian. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kaya. Jika aku tidak mendengarnya dari Dahai, aku tidak akan mempercayainya. Luar biasa. 1 juta terima kasih kepada Taipan, Wang Xian, yang mentraktir kita hari ini. Aku harus makan sampai aku bahkan tidak bisa berjalan hari ini. Zhang Wen dan Zhang Feng melihat piring di atas meja dan berkomentar dengan emosional. Wang Xian tersenyum dan berkata, ayo, mari kita bersulang. Nasiblah yang menyatukan kita sebagai teman sekamar. Bersulang. Meja Wang Xian sudah mulai makan tanpa menahan diri. Adapun meja di samping mereka, Xiao Yu dan teman-teman sekelasnya belum memulai sama sekali. Saat ini, anak perempuan suka memotret makanan mereka sebelum mulai makan. Itu sama untuk beberapa pria.
Ada juga pria yang tidak menyukai ini. Namun, kali ini semua orang menahan godaan makanan. Mereka ingin mengambil foto sebelum mulai makan. Tidak, sebaliknya, mereka ingin pamer kepada orang lain sebelum mereka mulai makan. Setelah kami mengunggah foto-foto ini ke lingkaran teman-teman kami, mereka pasti akan terkesan. Abalon berkepala dua dan Atlantic Blue Evin Marlin untuk makanan ini. Hehehehe. Xiao Yu, ini terlalu boros. Terima kasih, Xiao Yu, atas sambutan hangatmu. Grup berkomentar saat mereka mengambil gambar dan mengunggahnya ke lingkaran teman mereka. Bahkan Liu Ranran dan Liu Hui, yang berasal dari keluarga kaya, tidak dapat menahan diri dan mengambil beberapa foto untuk dipamerkan. Ayo, mari kita berfoto bersama. Liu Hui berdiri dan berkata kepada kelompok itu. Lihat forum sekolah kita. Ada banyak orang yang mengomentari Ben Li Ping Xiao Yu. Benarkah? Coba aku lihat. Itu benar. Ada cukup banyak balasan juga. Jangan hanya melihat forum. Lihatlah grup Weixin kelas kita. Mereka juga membicarakan hal ini. Beberapa orang berkomentar dan segera semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa. Dalam obrolan grup kelas mereka, seorang siswa mengunggah beberapa gambar dan menambahkan, ada Bentley merah muda di samping blok asrama wanita. Sangat menakjubkan. Oh sial, siapa gadis kaya raya yang benar-benar mampu mengendarai Bentley merah jambu? Melihat mikap di sampingku Hais. Lupakan saja, saya akan menambahkan potongan daging asap. Siapa gadis itu? Apakah dia lajang? Aku akan mengejarnya. Membandingkan dengan orang lain hanya akan mengecilkan diriku sendiri. Saya masih mempertimbangkan merek sepeda yang harus saya beli. Sekarang, kurung siku tutup. Di dalam kelompok kelas, sekelompok siswa sedang mengobrol dengan parau dan mendesah. Kelompok di sekitar meja menganggap ini lucu. Sukian tertawa dan mengunggah foto yang diambilnya hari ini ke grup. Coba lihat, menurutmu ini siapa? Dia tersenyum dan mengklik tombol kirim. Kelompok itu terdiam selama beberapa detik. Namun, itu meledak tak lama kemudian. Brengsek, apa-apaan? Mengapa dia sedikit mirip Wang Yu? Dia tidak hanya terlihat seperti Wang Yu. Itu dia. Pemilik Ben Li Ping adalah dewi kelas kita, Wang Yu. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Wang Yu terlihat sangat mudah didekati seperti gadis tetangga. Siapa yang mengira dia mengendarai Bentley? Ibadah. Saya tidak pernah berharap kelas kami memiliki keberadaan tingkat putri yang tersembunyi. Kelompok itu segera meledak ketika para siswa hanya bisa menghela nafas. Menjelang akhir, bahkan konselor sekolah berkomentar. Tidak ada yang menyangka gadis pendiam, imut dan cantik itu akan sangat luar biasa. Ayo beri mereka berita mengejutkan lagi. Salah satu siswa laki-laki mengungkapkan senyuman dan mengunggah foto makanan mereka. Saudara laki-laki Xiao Yu memberi kita hadiah. First Grade Restaurant adalah restoran kakaknya. Makanan ini saja harganya lebih dari $100.000. Siswa laki-laki itu menambahkan komentar. Balasan membanjiri dengan cepat untuk komentar itu. Mungkin mereka tidak bisa membayangkan kehidupan orang kaya yang kotor. $100.000 untuk makan. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya. Ini setara dengan eksistensi tingkat putri. Para siswa mendesak emosional. Setelah kejadian ini, Xiao Yu menjadi terkenal di kelas. Faktanya, seluruh sekolah mungkin akan mengenalnya dalam waktu dekat. Wang Dahai dan Wang Xian sedang mengobrol dengan gembira sambil makan. Segera, Xiao Yu dan teman sekelasnya juga mulai. Menjelang akhir hari, teman sekelas Xiao Yu pergi ke Wang Xian satu demi satu untuk bersulang untuknya. Tidak peduli apa, mereka harus berterima kasih kepada Wang Xian dan Wang Yu karena telah mentraktir mereka makan malam yang mewah. Makan malam berakhir sekitar pukul 10 malam. Wang Xian berdiri dan berjalan ke arah Xiao Yu. Kamu akan libur besok. Jika kamu ingin berkeliling, bawalah kartu ini. Kamu bisa tinggal dan bermain gratis di Summer Sun Resort dengan itu. Wang Xian memberikan kartu keanggotaan keluarga Summer Sun Resort kepada Xiao Yu, karena dia tidak akan menggunakannya sendiri. Baiklah, saudara, apakah kamu tidak ikut dengan kami untuk bermain besok? Tanya Xiao Yu sambil mengambil kartu dari Wang Xian. Aku akan memberikan izin. Aku akan sedikit sibuk selama 2 hari ke depan dan memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Kalian bisa pergi dan bersenang-senang. Wang Xian tersenyum saat dia menjawab. Baiklah kalau begitu. Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Kelompok itu kembali ke sekolah dengan senyum puas di wajah mereka. Kali ini, ketika Xiao Yu mengendarai mobilnya ke tempat parkir di belakang blok asrama putri, Liu Ranran pergi dengan antusias dan bahkan membantunya memasang kap mobil. Faktanya,
Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa Wang Xian memiliki rumor dengan Lan Qingyue dan Guan Suking, dia mungkin akan meminta kontak Wang Xian dari Xiao Yu. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah pada gagasan itu. Guan Suking dan Lan Qingyue adalah dewi sekolah yang terkenal. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Ketika Wang Xian kembali ke asramanya, dia tidur nyenyak. Dia tidak tidur selama 3-4 hari terakhir. Keesokan paginya, Wang Dahai pergi mencari Sukian saat fajar menyingsing. Ketika Wang Xian bangun, sudah jam 10 pagi. Setelah mandi, dia pergi ke aula medisnya. Dia masih lebih suka melihat renovasi aula medis. Apalagi masih ada beberapa hal yang harus dia beri petunjuk sebelum membeli. Saat ini, Wang Xian suka memakai kacamata hitam saat di sekolah. Bukannya dia ingin terlihat keren bagi orang lain, tetapi dia ingin mencegah orang lain mengenalinya. Namun, saat dia sampai di pintu masuk sekolah, dia masih merasakan tatapan tajam menatapnya. Wang Xian melihat ke arah dan sedikit terkejut. Itu adalah remaja yang menatapnya. Pemuda dari Guild Pengikut Suci itu. Ada juga seorang pria parubaya di samping remaja itu. Pria parubaya itu kurus dan mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu. Pria parubaya itu juga menatap Wang Xian. Tatapannya tajam dan terasa dingin. Wang Xian tidak memperhatikannya saat dia terus berjalan ke depan. Namun, bahkan jika Wang Xian tidak ingin diganggu oleh mereka, bukan berarti mereka tidak akan mengganggunya. Keduanya langsung menuju ke arahnya. Wang Xian mengangkat alisnya dan berhenti. Dia memandang pria parubaya dan remaja itu. "Hai nak, bagaimana kabarmu?" Pria parubaya itu berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian. "Apakah kamu punya sesuatu untukku?" Wang Xian menatap mereka dan bertanya. "Tidak ada apa-apa." Pria parubaya itu memandang Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menggelengkan kepalanya dan berkomentar, "Itu hanya. Jika kamu tidak punya apa-apa, ada sesuatu yang terjadi padaku. Aku tidak terlalu dekat dengan kalian jadi jangan datang dan ganggu aku." Melihat sikap mereka, Wang Xian menyela kata-katanya secara langsung dengan sikap tajam dan dingin. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan pergi. Wang Xian mengabaikan orang itu. Dia bahkan lebih kesal dengan pria parubaya itu. Jika keduanya datang dengan sikap yang baik, dia tidak akan berkomentar. Tapi yang mereka lakukan hanyalah menatap tajam ke arahnya, dan menghakiminya dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa sopan santun. Orang pasti mengira pria parubaya ini cabul. Wang Xian biasanya mengabaikan orang seperti itu. "Saya tidak peduli siapa Anda." "Siapa peduli?" Senyum tipis membeku di wajah pria parubaya itu. Dia menggelapkan ekspresinya dan menatap Wang Xian dengan dingin. "Tuan, orang ini terlalu sombong. Terakhir kali, dia bahkan berkomentar bahwa persekutuan pengikut suci adalah sampah. Terlalu angkuh. Kita harus memberinya pelajaran." Remaja di sisinya menatap Wang Xian saat dia berbicara dengan kejam. Dia bosan dendam sejak apa yang terjadi terakhir kali. Dia memberitahu gurunya tentang hal ini sejak dia ada di sini. Namun keingintahuan tuannya terusik, dan bukan itu yang dia harapkan. Setelah beberapa penyelidikan terhadap pemuda itu, hasilnya mengejutkan mereka. Menurut informasi dari Guild Pengikut Suci, dia bukan murid dari Guild Pengikut Suci. Wang Xian mungkin mewarisi keterampilan medis dari beberapa ahli tanpa sadar. Oleh karena itu, tuannya punya rencana. Ya, dia sombong. Anak laki-laki ini mungkin mengira dia bisa bersikap angkuh. Cahaya melintas di mata pria parubaya itu saat dia menatap Wang Xian. Dia pikir dia bisa menjadi sombong karena dia memiliki ikatan dengan keluarga Qin dan keluarga Sui. Tuan, dia mungkin tidak tahu kemampuan kita. Haruskah kita memberinya pelajaran? Rasa dingin melintas di mata remaja itu. Persekutuan pengikut suci tidak bisa dipermalukan. Tidak ada roh atau dewa yang bisa menyelamatkan mereka jika mereka melakukannya. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi dingin. Awalnya, aku ingin merekrutnya ke Guild Pengikut Suci dan membuatnya menyerahkan warisan keterampilan medisnya. Karena dia sangat bodoh, aku tidak akan memberinya muka. Guru, apa yang harus kita lakukan? Mendengar apa yang gurunya katakan, remaja itu tampak terkejut. Kita harus memberinya pelajaran. Bukankah dia membuka ruang medis? Jika itu masalahnya. Radians berkedip di mata pria parubaya itu. Beberapa pemain tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kita perlu memberinya pelajaran. Benar, Tuan. Kita perlu memberinya pelajaran. Remaja itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Siapapun yang memprovokasi persekutuan pengikut suci sedang mencari azab mereka sendiri.
Tidak ada roh atau dewa yang bisa menyelamatkan mereka. Ayo pergi. Kita akan bertemu orang-orang dari keluarga Yan. Kudengar lelaki tua di keluarga Yan sudah mencapai level setengah langkah, kata pria paruh baya itu. Ya tuan. Remaja itu mengangguk dan mengikuti di belakang tuannya. Keluarga Yan menduduki peringkat pertama di keluarga seniman bela diri kuno di Rivertown. Mereka adalah keberadaan tertinggi mutlak di kota ini. Meskipun keluarga Yan telah mundur selama 20 tahun dan banyak hal telah berubah, mereka masih dikenal sebagai yang pertama di Rivertown. Keluarga artis bela diri kuno lainnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga Yan dalam hal kemampuan mereka. Wang Xian datang ke Divine Dragon Medical Hall dan menyarankan beberapa ide kepada pekerja renovasi. Begitu renovasi selesai, mereka bisa langsung menggunakannya karena hanya menggunakan material dengan kualitas terbaik. Selain itu, Wang Xian juga meminta Old Qin dan Old Sue untuk mempromosikan bisnisnya untuknya. Publisitas sulit bagi Wang Xian, tapi itu sangat mudah bagi mereka, terutama Qin tua. Old Qin menarik tali untuknya. Di masa mendatang, pasien yang memenuhi syarat tersebut direkomendasikan di sini untuk perawatan jika mereka tidak dapat disembuhkan di rumah sakit Rivertown. Wang Xian juga menetapkan harga. Biaya pengobatan akan mulai dari $2 juta. Tidak ada uang. Saya minta maaf. Silakan pergi. Aula medis naga suci bukanlah anisasi amal. Tidak ada uang, tidak ada obat. Wang Xian bukanlah perawan Maria yang akan memperlakukan pria miskin manapun yang datang. Ada terlalu banyak orang yang menyedihkan di seluruh dunia. Jika semuanya membutuhkan perawatan, bukankah dia akan lelah sampai mati? Oleh karena itu, Wang Xian meletakkan beberapa aturan dasar. 1. Biaya pengobatan mulai dari $2 juta. Tunduk pada kondisi. 2. Tidak ada uang, tidak ada obatnya. 3. Janji harus dibuat terlebih dahulu. 4. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Keempat aturan ini, menurutnya, sama sekali tidak keras. Mereka dapat dicapai. Waktu berlalu, dan Wang Xian hanya berpindah-pindah antara restoran dan balai pengobatan naga ilahi setiap hari. Cuaca agak panas beberapa hari ini. Xiao Yu telah mengeluh kepadanya betapa panasnya saat pelatihan militer mereka. Melihatnya semakin gelap setiap hari, Wang Xian memutuskan untuk mencari kesempatan untuk memperkuat tubuhnya dengan energi naga. Sehubungan dengan masa depan saudara perempuannya, dia mengalami beberapa kesulitan. Dia ingin Xiao Yu berlatih transformasi naga ilahi bersamanya. Tapi Xiao Yu tidak memiliki garis keturunan Divine Dragon. Wang Xian tidak mungkin memasukkan esensi darahnya ke saudara perempuannya. Jika dia melakukannya, dia akan dikendalikan olehnya. Kemudian dia akan memiliki pola pikir bahwa dia berada di bawah komandonya. Secara alami, dia tidak ingin saudara perempuannya sendiri melakukan itu. Itu mungkin baginya untuk berlatih seni bela diri kuno. Namun, dia tidak memiliki metode. Apa yang dipraktikkan Mo Qinglong dianggap sebagai seni jahat. Tidak cocok bagi Xiao Yu untuk berlatih. Sedangkan seni kultivasi keluarga Sue hanya bisa dipraktikkan oleh para pria. Oleh karena itu, dia tidak terlalu banyak bicara pada Xiao Yu. Setelah Istana Naga dibangun, pasti ada jalan. Istana Naga memiliki harta yang dikenal sebagai buah evolusi naga. Setelah memakannya, seseorang bisa berubah menjadi naga. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu meminta saudara perempuannya untuk mengambil buah itu dan itu sudah cukup. Bos, semuanya sudah siap. Kita bisa membuka bisnis besok, kata manajer Huang setelah dia memeriksa semua hal di aula medis pada hari keempat. Oke, selesai. Wang Xian mengangguk. Semua renovasi selesai. Aula medis dicat hijau dengan perabotan kayu. Hijau mewakili atribut kayu. Oleh karena itu, Wang Xian merasa ini adalah warna yang cocok. Seluruh ruangan sangat sederhana, dengan 3 tempat tidur dan 4 kursi di tengahnya. Lantai kedua memiliki tata letak yang sama persis dengan 3 tempat tidur. Saya telah mengundang mereka yang perlu diundang. Besok, aula medis akan dibuka secara resmi. Wang Xian tersenyum. Jika balai medis berhasil di masa depan, pendapatan dari restoran kelas 1 tidak dapat menahan pendapatan balai medis. Aula medis dibuka untuk bisnis keesokan paginya. Tidak ada panggung atau publisitas. Wang Xian memasang 2 tanda kayu di kedua sisi aula medis. Yang satu berkata, semoga pembukaannya sukses. Yang lain memiliki aturan balai medis naga suci tertulis di atasnya. Aturannya adalah apa yang telah ditetapkan Wang Xian. Sebagai aula medis naga ilahi, pasti ada gaya di dalamnya. 2 tanda di depan pintu masuk sangat menarik perhatian. Lalu lintas pejalan kaki sangat besar di jalan lama.
Beberapa dari mereka melihat ke aula medis dengan rasa ingin tahu. Aula medis hampir menghilang di zaman modern. Yang ada hanya apotek, layanan kesehatan, dan rumah sakit. Tapi balai medis kuno jarang terlihat. Beberapa orang berkerumun dan melihat ke aula medis kuno yang tampak sederhana. Seorang lelaki tua yang penasaran berjalan mendekat dan membaca papan fascia. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tanda-tanda di dekat pintu masuk dan terkejut di wajahnya. Apa isinya? Biaya pengobatan mulai dari $2 juta. Tunduk pada kondisi. Tidak ada uang, tidak ada obat. Janji harus dibuat terlebih dahulu. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Aula medis macam apa ini? Dengan biaya pengobatan yang dimulai dari $2 juta. Saat ini, orang-orang tergila-gila pada uang. Apakah dewa itu dokter? Mahal sekali. Aneh. Seseorang benar-benar memutuskan untuk membuka ruang medis di sini. Aula medis jarang terlihat saat ini, meskipun mungkin masih ada beberapa di daerah pedesaan. Meskipun demikian, bukankah aula medis ini terlalu banyak? Perawatan dimulai minimal $2 juta. Apakah mereka gila? Ini sepertinya hanya aksi publisitas mereka. Masing-masing dari 4 aturannya semakin tidak masuk akal. Mereka mungkin hanya main-main. Lihat, tidak ada orang di sini yang menemui dokter. Lagi pula, aku tidak melihat ada obat di dalamnya. Di luar aula medis naga suci, kerumunan orang yang penasaran telah berkumpul untuk melihat aula medis baru ini. Melihat papan pengumuman yang diletakkan di luar, masing-masing dari mereka menggelengkan kepala. Mengabaikan aturan lain, biaya pengobatan minimal $2 juta sudah bisa membuat jera banyak orang. $2 juta. Penyakit apa yang membutuhkan pengobatan sebesar $2 juta? Kerumunan bertukar pandangan dan dengan cepat berpencar. Orang tua yang bercanda bahwa balai medis ini merawat para dewa juga pergi setelah melihat harga selangit. Wang Xian duduk di aula medis dan tersenyum mendengar percakapan di luar aula medis. Inilah yang ingin dia capai. Dia tidak ingin balai pengobatannya berisik seperti pasar basah. Posisinya telah ditetapkan untuk fokus pada pasar kelas atas. Kakak Wang Xian, sepertinya kamu sedang bersemangat. Pada saat ini, Wang Xian mendengar suara Old Qin dan Old Sue dari luar toko. Ada juga beberapa anggota keluarga dari keluarga Qin dan Sue di belakang kedua kepala keluarga. Selamat atas pembukaan ruang medis Anda. 5 hingga 6 orang masuk. Mereka semua tersenyum saat mengamati sekeliling. Sue Jing dan Qin Lianhui masing-masing memegang hadiah ucapan selamat yang akhirnya mereka letakkan di atas meja di sampingnya. Wang Xian berdiri untuk menyambut mereka. Aku masih menunggu Old Qin dan Old Sue untuk mengarahkan beberapa bisnis kepadaku. Haha. Pasti ada bisnis untukmu. Old Sue tertawa terbahak-bahak. Aku telah memperkenalkanmu pada beberapa artis bela diri kuno. Semuanya memiliki luka tersembunyi yang memerlukan perawatan. Direktur dari beberapa rumah sakit di Rivertown juga akan datang sebentar lagi. Mereka juga bisa membantu memperkenalkan pasien jika mereka memenuhi kriteria. Qin tua menjawab. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian. Mari kita berpesta untuk makan siang, Wang Xian tersenyum dan menjawab. Saat mereka mengobrol, seorang pria parubaya dan seorang pria tua tiba di pintu masuk. Membawa hadiah ucapan selamat di tangan mereka, mereka melihat papan nama untuk memastikan lokasinya sebelum masuk. Bukankah itu direktur rumah sakit nomor 1 di Rivertown? Aku mengenalinya, dia luar biasa. Itu sepertinya itu direktur rumah sakit nomor 3 di Rivertown. Mereka bukan satu-satunya. Direktur dari beberapa rumah sakit besar lainnya semuanya ada di sana. Siapa pemilik aula medis naga ilahi ini? Mengapa ada begitu banyak tokoh berpengaruh? Dengan belasan orang yang tiba-tiba memasuki aula medis yang agak unik, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Orang yang lewat, yang awalnya penasaran dengan balai pengobatan, semuanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mempertimbangkan bahwa direktur dari beberapa rumah sakit besar telah datang, mudah untuk mengatakan bahwa pemiliknya bukanlah orang biasa. Direktur Li, kamu di sini. Masuk. Saat sekelompok direktur rumah sakit dan orang-orang berpengaruh di Rivertown memasuki toko, Qin tua segera pergi untuk menyambut mereka. Wang Xian tersenyum dan mengikuti. Ini semua adalah tamunya dan dia harus bergantung pada mereka untuk merujuk bisnis kepadanya. Terima kasih, Direktur, sudah datang. Saya sangat berterima kasih. Wang Xian pergi dan bertukar kata-kata biasa. Ini pasti broter Wang Xian. Memang, pahlawan sering dikembangkan sejak masa muda. Semoga balai medis Anda makmur di tahun-tahun mendatang. Selamat. Rombongan direktur rumah sakit menyambut dengan antusias. Wang Xian tersenyum menanggapi dan bertukar kata-kata biasa.
Dia jelas bahwa mereka ada di sini karena Old Kin. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa mengundang sekelompok orang ini. Sue tua, kuharap kita tidak terlambat. Kurang dari setengah jam setelah kedatangan direktur rumah sakit, sekelompok orang memasuki toko. Berbeda dari kelompok tamu pertama, kelompok orang ini memiliki watak unik di sekitar mereka. Semuanya memiliki kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam tubuh mereka. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Kakak Duan, silakan masuk. Sue tua segera berjalan mendekat dan mengundang lelaki tua di depan kelompok itu. Qin tua menoleh dan menyapa sambil tersenyum, Duan tua, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Hehe, hanya datang untuk melihatnya. Untuk dokter ajaib yang bahkan direkomendasikan oleh Old Sue dan Old Qin, aku tentu saja harus datang dan melihatnya. Pria tua itu tersenyum menanggapi saat perhatiannya tertuju pada Wang Xian. Duan tua, selamat datang. Melihat bagaimana Old Qin dan Old Sue bertindak, sebuah pemikiran muncul di benaknya dan dia mengingat sebuah keluarga. Keluarga seni bela diri kuno, keluarga Duan. Mereka adalah keluarga terkuat ketiga di River Town. Adapun lelaki tua di depan Wang Xian ini, dia kemungkinan besar adalah kepala keluarga dari keluarga Duan, Duan Guozi. Dia ahli seni bela diri tingkat 8. Ini pasti dokter ajaib muda, Wang Xian. Aku harus merepotkanmu sebentar lagi. Old Duan memandang Wang Xian. Tidak sama sekali, aku melakukan ini sebagai bisnis. Wang Xian tertawa, melirik Old Duan dan berpikir bahwa Old Duan pasti memiliki beberapa luka tersembunyi. Haha, Duan tua terluka selama sesi sparring ketika dia masih muda dan belum pulih sejak itu. Saudara Wang Xian, Anda harus memperhatikannya sebentar lagi. Keluarga Duan tidak kekurangan uang. Sue tua bercanda. Selama kamu bisa menyembuhkanku, uang bukan masalah. Old Duan melambaikan tangannya dengan bangga. Keluarga seni bela diri kuno di River Town tidak berantakan. 7 hingga 8 keluarga itu seringkali tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, tidak ada permusuhan yang mendalam antara keluarga. Keluarga Sue sedang naik daun baru-baru ini dan telah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Qin. Selama periode waktu ini, segalanya berjalan lancar bagi keluarga Sue, dan keluarga Duan telah memilih untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Saat Wang Xian sedang menjamu tamunya, sebuah suara terdengar dari luar toko tiba-tiba. Balai Medis Naga Suci. Betapa sombongnya. Naga Suci berfungsi sebagai totem kita. Prestisenya tidak boleh dirambah atau dilanggar. Sebuah aula medis kecil berani menyebut dirinya Balai Medis Naga Suci. Tidak pantas. Itu harus mengubah namanya. Seketika, aula yang ramai menjadi sunyi. Old Sue mengerutkan kening dan menyerang, masuk. Kalian benar-benar angkuh. Hehe, itu karena kita punya kekuatan untuk mendukungnya. Suara itu terdengar lagi dan kerumunan segera melihat ke pintu. Ada 5 orang berdiri di pintu masuk dengan 2 pria paruh baya di tengah. Ada juga seorang remaja dan 2 pemuda di kiri dan kanan mereka. Kelompok 5 orang berjalan ke toko. Mereka melihat sekeliling dengan arogan sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Wang Xian. Tidak buruk, aku bisa melihat bahwa kamu telah mengundang cukup banyak orang. Pria parubaya kurus itu menyeringai dan berkomentar dengan sinis, aula medis tidak besar tapi pasti ada cukup banyak aturan. Adapun keterampilan medis, ada baiknya melihat tetapi kamu benar-benar sombong. Wang Xian menatap mereka berlima tanpa emosi. Dia mengenal 2 dari 5 orang itu dan mereka tidak lain adalah pria parubaya dan remaja dari persekutuan pengikut suci. Sepertinya aku seharusnya menambahkan aturan lain untuk aula medisku. Wang Xian memandangi mereka berlima dan menyeringai, orang yang tidak diundang dan guk-guk dilarang. Haha, hebat, lidahmu tajam sekali. Kata-kata Wang Xian langsung membuat mereka berlima malu. Pria parubaya kurus itu menatap Wang Xian dengan dingin. Kamu adalah orang pertama yang berani menjadi begitu sulit diatur ke persekutuan pengikut suci. Juga tidak ada seorang pun di River Town yang berani berbicara kepadaku, Yan Zongyuan, sedemikian rupa. Pria parubaya yang kekar di samping pria parubaya yang kurus itu menambahkan dengan nada dingin. Persekutuan pengikut suci, keluarga Yan. Seruan terdengar di aula medis. Serikat pengikut suci. Keluarga Yan. Bagi orang-orang di River Town, masing-masing mewakili eksistensi tertinggi. Secara khusus, salah satu dari 2 sekte medis suci, persekutuan pengikut suci. Setiap anggota dari persekutuan pengikut suci memiliki pengaruh besar. Salam untuk senior. Para direktur rumah sakit di aula medis itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka ragu-ragu sebelum menyapanya dengan hormat. Tidak ada pilihan, persekutuan pengikut suci berpengaruh di bidang medis.
Mereka begitu kuat bahkan direktur harus memperlakukan anggota persekutuan pengikut suci dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan Guild Pengikut Suci. Yan Zongyuan, Sue Tua, Duan Tua, dan artis bela diri kuno lainnya memusatkan pandangan mereka pada pria parubaya yang kokoh di samping anggota persekutuan pengikut suci. Sosok kekar dengan rambut sebahu membuatnya terlihat sedikit keluar dari dunia ini, tetapi tidak ada seniman bela diri kuno di tempat yang berani meremehkannya. Keluarga Yan, Yan Zongyuan. Kedua nama itu cukup bagus untuk membuat River Town kagum. Old Duan mengepalkan tinjunya saat dia menatap Yan Zongyuan dengan kebencian di matanya. Tapi ketidakberdayaan mengambil alih apa yang ada di matanya. Keluarga Yan terlalu kuat, reputasi Yan Zongyuan juga mendominasi. Sue Tua memiliki ekspresi campuran. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara lagi. Kelompok ahli seni bela diri kuno tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melihat keterkejutan dan sikap hormat semua orang, pria parubaya kurus itu membuat gerakan bangga. Keluarga Yan, persekutuan pengikut suci. Wang Xian menatap Yan Zongyuan dan pria parubaya itu dengan pancaran cahaya di matanya. Baik Yan Zongyuan dan pria parubaya dari persekutuan pengikut suci menatap Wang Xian dengan pandangan menghina di mata mereka. Sungguh bereputasi, persekutuan pengikut suci dan keluarga Yan. Hah? Wang Xian tenang saat dia menatap mereka dengan mencemooh. Ya, betapa bereputasi. Qin Tua mengalihkan pandangannya ke arah para direktur dan berbicara perlahan dengan ekspresi gelap. Para direktur rumah sakit itu takut akan pengaruh persekutuan pengikut suci. Keluarga artis bela diri kuno takut pada keluarga Yan. Tapi, bukan keluarga Qin. Tidak peduli seberapa hebat seniman bela diri kuno, mereka masih berada di bawah pemerintahan negara. Bahkan pakar bawaan tidak dapat melakukan apapun yang mereka suka. Keluarga Qin, keluarga yang memiliki sejarah panjang di River Town, tidak takut dengan keluarga seniman bela diri kuno. Tentu saja, keluarga Qin tidak akan memprovokasi mereka karena itu tidak ada gunanya bagi mereka. Pria parubaya dari Guild Pengikut Suci dan Yan Zongyuan melirik Old Qin tanpa berkata apa-apa. Keduanya juga tidak takut pada keluarga Qin. Aku, Fang Huazi, mendengar bahwa ada dokter ajaib kecil di sini. Jadi, aku di sini untuk melihat-lihat dan berdebat dengannya pada saat yang sama. Ketika saya melihat papan fascia di aula medis, saya pikir itu tidak pantas. Saya pikir aula medis harus mengubah namanya menjadi aula medis cacing kecil. Hah, itu yang paling cocok. Fang Huazi dari persekutuan pengikut suci mencemooh saat dia memandang Wang Xian. Setelah mendengarnya, Wang Xian menunjukkan senyum dingin yang samar. Apakah itu berarti jika menurutku Fang Huazi adalah nama yang buruk, aku bisa memanggilmu Jiao Huazi? 1. Orang menyebalkan, lebih baik kamu jaga mulutmu. Aula medismu baru saja dibuka untuk bisnis hari ini, dan kami di sini untuk menantangmu. Jika kamu kalah, kamu harus menghancurkan papan namamu dan menutup tempat ini. Dalam pembelajaran medis, tidak ada pertama atau terakhir. Tapi jangan mempermalukan diri sendiri saat keahlianmu buruk. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, seorang remaja melompat keluar dan menunjuk ke arahnya saat dia berteriak. Secret Followers Guild ada di sini untuk menantang. Ini sudah di luar kendali. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini akan memprovokasi persekutuan pengikut suci. Kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini lagi. Karena Qin Tua, mari kita tetap tinggal dan menonton. Para direktur bertukar percakapan dengan berbisik-bisik dengan tatapan mengerikan. Jika bukan karena Old Qin, mereka semua pasti akan mendukung persekutuan pengikut suci. Itu semua tentang reputasi. Reputasi persekutuan pengikut suci seperti gunung yang menjulang tinggi bagi mereka. Oleh karena itu, mereka mendukung persekutuan pengikut suci. Jika bukan karena hubungan dengan Old Qin, mereka bisa melompat keluar dan menegur Old Qin hanya untuk menjilat Guild Pengikut Suci. Diskusi di antara para direktur mungkin lembut, tetapi Wang Xian mendengar semuanya dengan jelas. Dia sedikit mengernyit dan menatap Fang Huazi yang ekspresinya dingin. Dia punya ide. Matanya tersenyum ketika dia berkata, tantangan. Baiklah. Karena kamu di sini untuk menantang, aku akan menghancurkan papan namaku sendiri dan menutup tempat ini jika aku kalah. Saat Wang Xian berbicara, dia perlahan berjalan ke arah Fang Huazi dan menatapnya tanpa ekspresi. Tapi itu akan terlalu membosankan. Apa, kamu masih ingin menaikkan taruhannya? Fang Huazi memandang Wang Xian dengan sarkasme di wajahnya. Karena kamu di sini untuk menantangku, aku akan menetapkan aturan. Jika aku kalah, aku akan menutup tempat ini. Selain itu, mari kita pertaruhkan sepasang tangan.
Siapapun yang kalah akan melumpuhkan lengan mereka. Wang Xian mengulurkan tangannya ke arah Fang Huazi dengan wajah tersenyum sambil menatapnya dengan sungguh-sungguh. Wang Xian tidak akan pernah kalah. Bahkan jika itu adalah orang yang sekarat, dia bisa memperpanjang hidupnya dengan energi naga. Paling banyak akan menghabiskan sebagian dari energi naganya. Jika mengkonsumsi beberapa energi naga dapat merusak Fang Huazi, itu akan sangat berharga. Wang Xian mengejutkan semua orang dengan kata-katanya. Bahkan Fang Huazi mengerutkan kening. Bahkan hidupmu tidak layak ditukar dengan tangan tuanku. Seorang remaja di samping memelototi Wang Xian dengan dingin saat dia menggeram. Diam, Wang Xian membentak remaja itu tanpa ekspresi. Dia perlahan duduk kembali di kursi di samping, menatap mereka dengan santai. Bukankah persekutuan pengikut suci menarik? Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan. Hehe, dan jangan bilang betapa berharganya lenganmu. Terimalah jika kamu berani. Karena kamu di sini untuk menantang, kamu bisa jangan jadi ayam itu. Apakah kamu tahu kamu meminta azabmu sendiri? Fang Huazi memelototi Wang Xian dengan dingin. Bodoh, aku tidak punya waktu untukmu. Karena kamu di sini untuk menantang, kamu mungkin juga memasang taruhan yang lebih besar. Tersesatlah jika kamu ayam. Kamu bilang aku mencari ajalku sendiri. Mengapa kamu punya begitu banyak omong kosong untuk sebuah tantangan? Wang Xian segera berdiri saat dia berbicara dengan Fang Huazi dengan dingin. Ses. Direktur rumah sakit di sekitar mereka menarik napas dingin saat mereka menatap Wang Xian dengan heran. Nyali? Dia punya nyali. Jika pria dari persekutuan pengikut suci itu ada di sini untuk sebuah tantangan, maka Wang Xian memaksa tantangan untuk berlanjut. Mereka tidak yakin apakah menantang persekutuan pengikut suci tentang keterampilan medis dianggap berani atau mampu. Tidak peduli apapun, sikap Wang Xian yang mengesankan mengalahkan pria dari persekutuan pengikut suci itu. Bahkan Yan Zongyuan merajut alisnya, menatap Wang Xian dengan ragu. Old Sui dan Old Qin mengepalkan tangan mereka saat mereka menonton dengan tenang. Jangan salahkan aku karena kamu sangat ingin mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini begitu kamu bersaing denganku dalam keterampilan medis. Fang Huazi mengarahkan pandangannya pada Wang Xian. Dia marah karena tantangan Wang Xian. Dia yakin bahwa pemuda di hadapannya tidak akan pernah menjadi tandingannya. Tapi dia marah pada sikap dominan Wang Xian. Dia harus menjadi orang yang mendominasi situasi. Baik, karena kamu setuju, mari kita mulai sekarang. Wang Xian terkekeh. Semua orang di sini akan menjadi saksi kami untuk kompetisi. Orang yang kalah akan merusak kedua lengannya. Aku pikir persekutuan pengikut suci tidak akan mengingkari kata-kata mereka. Jika tidak, seluruh persekutuan pengikut suci akan memalukan. Kamu akan segera mengetahui hasilmu karena menyinggung perasaanku. Jarum perak berkedip-kedip, memancarkan cahaya dingin ketika Fang Huazi menggosok kedua telapak tangannya. Nanti, kami akan merusak lenganmu secara pribadi. Catatan akhir. 1. Jiao Huazi berarti pengemis dalam bahasa Cina. Mari kita jadikan semua orang sebagai juri untuk kontes ini. Apakah ada yang mempermasalahkannya? Old Qin memandang wajah Wang Xian dan Fang Huazi, dan bertanya dengan keras. Tentu, pemenang kontes keterampilan medis akan jelas untuk diceritakan. Fang Huazi melihat melewati Qin tua dan berkata dengan jelas, keterampilan medis adalah tentang 4 metode diagnostik mengamati, mendengarkan, mempertanyakan dan merasakan denyut nadi seseorang diikuti dengan manipulasi, ramuan obat, dan akupuntur untuk pengobatan. Karena kita akan bersaing, mari kita mulai dengan ini. Amati, dengarkan, pertanyakan dan rasakan denyut nadi seseorang. Wang Xian menatapnya dan menunjukkan senyum tipis. Dia tidak tahu apa-apa tentang metode diagnosis ini dan tentu saja tidak cocok dalam aspek ini. Merepotkan, karena kita akan bertanding, wajar untuk menyembuhkan pasien. Itulah inti dari keterampilan medis. Sehebat apapun kamu dalam 4 metode diagnosis ini, percuma jika kamu tidak bisa menyembuhkan pasien. Wang Xian berbicara dengan jelas. Direktur rumah sakit di sekitarnya menganggukkan kepala dalam diam. Keempat metode diagnosis ini sering digunakan sejak lama. Namun, di era saat ini, tidak banyak yang berspesialisasi dalam hal ini. Bukan karena metode ini tidak penting lagi, tetapi karena kemajuan teknologi. Apakah seorang dokter itu hebat atau jahat tergantung pada apakah dia bisa menyembuhkan pasiennya. Tidak ada gunanya memiliki kemasan aneh lainnya. Baiklah, bagaimana kita melakukannya? Dalam hal keterampilan medis, kamu juga bukan tandinganku. Fang Huazi memberi Wang Xian tatapan tajam dan berkata, kami memiliki beberapa anggota dunia bawah di sini hari ini dan kebanyakan dari mereka memiliki luka tersembunyi yang belum pulih sepenuhnya.
Mari kita lihat siapa yang dapat menyembuhkan luka mereka. Saya yakin ini tidak akan menjadi masalah bagi Anda, bukan? Sue tua menatap Wang Xian sebelum beralih ke Fang Huazi. Fang Huazi menyipitkan matanya, dan memandang ke arah orang-orang di samping Sue tua sebelum menyetujui. Aku tidak mempermasalahkannya. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karena kalian akan bertanding, kalian bisa menggunakanku untuk kontes. Old Duan berjalan keluar dan berhenti di antara Wang Xian dan Fang Huazi. Saya terluka oleh serangan telapak tangan beracun 10 tahun yang lalu. Racun itu telah memasuki sumsum tulang saya dan saya akan mengalami hari setiap bulan di mana saya akan merasa lebih buruk daripada kematian. Saat Old Duan berbicara, tatapannya menyapu melewati Yan Zongyuan dan merasakan sedikit kebencian. Aku baik-baik saja dengan pengaturannya. Wang Xian langsung menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, Yan Zongyuan, yang telah tinggal di satu sisi, berbicara dengan Fang Huazi. Dokter ajaib Fang, saya yakin kita harus menemukan orang lain. Serangan racun telapak tangan padanya ditangani oleh saya ketika kita berdebat. Oh, kalau begitu, ayo cari orang lain. Karena pria sembrono ini terluka olehmu, ayo lupakan dia. Fang Huazi menganggukkan kepalanya. Ketika Duan tua mendengar percakapan mereka, amarah meluap ke wajahnya. Matanya terbakar amarah saat dia menatap Yan Zongyuan dengan intens. Apakah kamu ingin pertarungan lagi? Namun, jika kamu kalah lagi, itu tidak akan berakhir dengan baik. Yan Zongyuan memandang Old Duan dengan jijik dan mengancam. Engah, wajah Old Duan mendidih karena marah. Dia mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kalian pasti banyak meminta. Wang Xian melihat ke Old Duan dan berkata, Old Duan, aku akan merawat lukamu. Itu tidak akan menjadi masalah. Tubuh Old Duan menegang. Matanya tersentak terbuka saat dia menatap Wang Xian dengan gembira. Saudaraku, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan lukaku? Bukan masalah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan percaya diri. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Old Duan menjawab dengan gelisah dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, Yan Zongyuan berkata tanpa emosi, jika kamu menyembuhkan lawan keluarga Yan, itu sama dengan melawan keluarga Yan kita. Kamu harus memikirkannya. Oh, keluarga Yan. Wang Xian menoleh ke Yan Zongyuan dan berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika aku melawan keluarga Yan? Hehe. Ketika Yan Zongyuan melihat reaksi Wang Xian, dia menyeringai. Menarik, untuk melihat bahwa akan ada orang yang mau melawan keluarga Yan kita. Kamu akan segera mengetahui konsekuensinya. Apakah itu? Mata Wang Xian berkedip dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengalihkan perhatiannya ke beberapa seniman bela diri dan tidak lagi memperhatikan Yan Zongyuan. Apakah ada orang yang ingin menjadi sukarelawan? Biarkan saya melakukannya. Cedera saya dipertahankan selama pertarungan di masa lalu. 5 visceral dan 6 an usus saya dibakar oleh teknik iblis. Saya pernah mencari pengobatan dari seorang murid dari Medical Science Sect tetapi dia tidak dapat menyembuhkannya, saya sepenuhnya. 1. Seorang pria parubaya melangkah keluar dan membalik pakaiannya. Di lokasi perutnya, ada tanda telapak tangan yang jelas. Tanda telapak tangan dipenuhi dengan titik-titik hitam yang padat dan tampak mengerikan. Palem hujan hitam. Ketika Fang Huazi melihat luka pada pria parubaya itu, dia terkejut. Ya, itu adalah telapak hujan hitam. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan getir. Sungguh luka yang menyeramkan. Kelihatannya mengerikan. Cedera macam apa itu? Jika dia dikirim ke rumah sakit kita bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa direktur rumah sakit saling bertukar pandang dan jelas terkejut. Mereka berdiskusi dengan lembut tentang cedera di antara mereka sendiri. Fang Huazi mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat lebih dekat luka-luka itu. Cederamu pasti diderita 3 tahun lalu. Orang yang bertarung denganmu mungkin belum menguasai Black Rain Palm. Kalau tidak, kamu akan mati di tempat. Namun, melihat situasimu saat ini, kamu tidak akan hidup lebih lama dari 5 tahun lagi. Kamu tidak dapat melakukan aktivitas berat saat ini, atau bahkan mungkin tidak dapat menekuk punggungmu karena cedera, yang membuatmu merasakan sakit yang tak tertahankan. Pada saat ini, Fang Huazi terlihat seperti orang tua yang cerdas. Dia berdiri di samping pria parubaya itu dan menjelaskan gejalanya kepadanya seperti seorang master sejati dalam keterampilan medis. Ya, dokter ajaib Fang benar. Ketika pria parubaya itu mendengar Fang Huazi menjelaskan semua gejala yang dia hadapi, dia menjadi gelisah. Dokter ajaib Fang, apakah ini bisa disembuhkan?
Luar biasa. Lihat saja dan dia bisa mengetahui semua gejala lukanya. Dia benar-benar sesuai dengan nama Guild Pengikut Suci. Keterampilan medisnya sangat mengesankan. Keterampilan medis Dokter Ajaib Fang Huazi seperti dewa. Pemuda ini tamat. Penjelasan Fang Huazi langsung dan ringkas. Ini sangat mengesankan orang banyak. Semua orang, termasuk direktur rumah sakit dan seniman bela diri, memandang dengan kagum pada Fang Huazi yang percaya diri. Inilah mengapa persekutuan pengikut suci begitu kuat. Tuanku adalah eksistensi yang luar biasa bahkan di dalam persekutuan pengikut suci. Ketika remaja itu mendengar seruan orang banyak, dia merasa senang. Dia memandang Wang Xian dan berkata, kami akan melumpuhkan lenganmu sebentar lagi. Terima saja takdirmu tanpa perlawanan. Fang Huazi mengungkapkan senyum tipis dan menatap Wang Xian dengan jijik. Dengan nada bangga dan merendahkan, dia melanjutkan, aku bisa menyembuhkan orang ini. Nak, bagaimana denganmu? Perhatian semua orang tertuju pada Wang Xian saat ini. Mereka semua ada di sini karena undangan Old Qin dan Old Sui. Sehubungan dengan pemuda ini, mereka tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Lagi pula, Wang Xian masih terlalu muda. Sekarang dia bersaing dengan seorang ahli dari Secret Followers Guild, tidak ada yang benar-benar memiliki harapan besar akan peluangnya untuk menang. Terutama setelah mereka menyaksikan keterampilan medis Fang Huazi beberapa waktu lalu. Itu sangat mengesankan. Bahkan Old Qin dan Old Sui menatap Wang Xian dengan cemas dan tidak terlalu yakin bahwa Wang Xian bisa menang. Lagi pula, yang dia lawan adalah dari Guild Pengikut Suci. Jika Anda akan memberikan perawatan, bagaimana Anda akan melakukannya dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Wang Xian tidak menjawab Fang Huazi secara langsung dan malah mengajukan pertanyaan. Aku akan menggunakan akupuntur dan ramuan obat. Aku yakin bisa menyembuhkannya sepenuhnya dalam 2 hari. Berat, regangkan saja lenganmu. Pikirkan tentang itu, aku akan memberimu pilihan lain. Aku benci mulutmu itu. Kamu bisa menggunakan lidahmu sebagai ganti lenganmu. Hehe, itu kesepakatan yang cukup bagus untukmu. Catatan akhir. 1. 5 Fitzgerald mengacu pada jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal. 6 An usus mengacu pada perut. Usus besar, usus kecil, kandung kemih, kandung empedu dan sanjiao. Sanjiao adalah konsep dalam pengobatan tradisional Cina. 2 hari. Aku bisa menyembuhkannya dalam 2 hari. Luar biasa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Telapak hujan hitam adalah seni telapak tangan beracun yang terkenal. Namun, Dokter Ajaib Fang dapat menyembuhkannya dalam 2 hari. Apakah ini persekutuan pengikut suci? Mereka benar-benar ahli. Dokter Ajaib Fang, saya memiliki penyakit dalam. Bisakah Anda memeriksanya nanti? Apa yang dikatakan Fang Huazi membangkitkan emosi di dalam diri para seniman bela diri yang menderita penyakit parah. Jika luka yang diderita dari Black Rain Palm dapat disembuhkan dalam 2 hari, itu berarti luka mereka dapat diobati dengan mudah. Adapun Wang Xian, mereka tidak berpikir Wang Xian mampu seperti Dokter Ajaib Fang. Mereka hampir yakin dia akan memenangkan kompetisi. Wang Xian, apakah kamu percaya diri? Tanya Old Qin dan Old Sui dengan khawatir dan ekspresi campur aduk. Wang Xian mengintip dari balik bahunya dan menatap mereka dengan meyakinkan. Dia berseri-seri pada Fang Huazi yang angkuh dan berkata, tapi aku suka lenganmu. Setelah berbicara, dia kembali ke pria parubaya yang menderita luka dari Black Rain Palm. Tuan, tolong ikuti saya. 5 menit. Paling lama 5 menit. Wang Xian melemparkan senyum pada pria parubaya itu sebelum dia menaiki tangga. Pria parubaya itu tertegun saat dia mengungkapkan ekspresi kaget saat melihat Wang Xian. 5 menit. Ketika Sue Tua mendengar Wang Xian, matanya bersinar, Gao Cheng, ikuti dia. Ya, Sue Tua. Ekspresi pria parubaya itu berubah sebelum dia mengikuti di belakang Wang Xian. Apa yang terjadi? Bisakah dia benar-benar merawat Gao Cheng dalam 5 menit? Tidak mungkin, telapak hujan hitam adalah seni telapak tangan yang ganas. Bertahan hidup di bawah serangan seni telapak tangan ini dianggap beruntung. Apa yang bisa dia lakukan dalam 5 menit? Semua orang tidak percaya. Semua orang tahu betapa hebatnya Black Rain Palm. Karenanya, tidak ada yang percaya bahwa luka bisa sembuh dalam 5 menit. Dia sedang bermain trik. Fang Huazi menatap Wang Xian dengan dingin. Dia tidak akan pernah mempercayai Wang Xian ketika dia mengatakan dia bisa merawat Black Rain Palm dalam 5 menit. Bahkan jika itu adalah Fang Huazi, dia perlu mengkonsumsi beberapa ramuan berharga sebelum lukanya sembuh. Jika dia berani memainkan trik apapun, kita cukup mematahkan lengannya. Kata Yan Zongyuan tanpa ekspresi, mengabaikan semua orang di ruangan itu.
Fang Huazi tersenyum dan mengangguk sambil menunggu dengan tenang. Berdebar. 5 menit berlalu sangat cepat. Semua orang menoleh begitu mereka mendengar langkah kaki menuruni tangga. Wang Xian memasang wajah tersenyum saat dia berjalan. Gao Cheng mengikuti di belakangnya dengan perasaan senang dan tidak percaya di wajahnya. Menakjubkan. Itu luar biasa. Fang Huazi mengernyitkan alisnya sedikit sambil menatap Gao Cheng. Apa yang terjadi? Seorang direktur rumah sakit berbisik dan bertanya dengan bingung. Fang Huazi dari persekutuan pengikut suci, kemarilah. Biarkan aku mematahkan lenganmu. Wang Xian melebarkan bibirnya dengan tatapan mengejek. Semua orang terkejut saat mereka menatap Wang Xian dan Gao Cheng dengan curiga. Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, Gao Cheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru dengan lantang, aku sudah pulih. Aku sudah pulih sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Fang Huazi memelototi Gao Cheng dan menggertakkan giginya. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika kalian berdua berani mempermainkanku, jangan salahkan aku karena kejam. Agak tidak mungkin pulih dalam 5 menit. Apakah mereka berkolusi? Meski begitu, mereka tidak bisa menipu persekutuan pengikut suci dan Yan Zongyuan. Fang Huazi tidak hanya merasa sulit untuk percaya, tetapi orang-orang lainnya juga. Ini bagus. Aku benar-benar pulih. Gao Cheng mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya di mana jejak Black Rain Palm telah menghilang. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu benar-benar menghilang. Hilang. Sudah hilang. 5 menit. Hanya 5 menit yang diperlukan untuk merawat Black Rain Palm. Semua orang menatap perut Gao Cheng dengan tak percaya. Itu sembuh. Terlalu mempesona. Haha, lihat. Aku benar-benar pulih. Akhirnya aku sembuh dari cedera yang menyiksaku selama 3 tahun ini. Saat Gao Cheng berseru, dia menepuk perutnya dengan penuh semangat. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Kamu hanya sampah. Kamu masih punya nyali untuk menantang keterampilan kecilmu itu. Wang Xian mencibir pada Fang Huazi, sekarang, bisakah kita memenuhi taruhan kita? Tidak mungkin. Aku tidak percaya kamu bisa merawat Black Rain Palm dalam waktu 5 menit. Tidak mungkin. Serunya tak percaya. Melihat Gao Cheng telah pulih sepenuhnya, Fang Huazi tampak mengerikan. Sama sekali tidak mungkin. Mustahil. Kenapa tidak? Miracle Dr. Wang pantas mendapatkan namanya. Dia membersihkan racun dari Black Rain Palm dengan tangannya dalam 5 menit. Lihat, lihat. Gao Cheng menegur dengan suara keras seolah-olah dia adalah penggemar setia Wang Xian. Tubuhnya tersentak saat dia melepaskan getaran seorang seniman bela diri yang mengesankan. Haha, kultivasi saya pulih dengan cepat setelah saya pulih. Dalam beberapa hari, saya akan dapat kembali ke kondisi puncak saya. Dia benar-benar pulih. Sudah dikonfirmasi. Dia sudah pulih. 5 menit. Dia hanya menggunakan 5 menit untuk merawat Gao Cheng. Dia lebih tangguh daripada persekutuan pengikut suci. Dari mana pemuda misterius ini mempelajari keterampilan medisnya? Dia sangat mahir dalam hal itu. Kerumunan menyaksikan seluruh kejadian dengan wajah terkejut. Ada yang terkejut, ada yang berseru tak percaya. Sisanya menghormati Wang Xian dari lubuk hati mereka. Direktur rumah sakit menatap Wang Xian dengan penuh kekaguman di mata mereka. Dalam pembelajaran kedokteran, tidak ada yang pertama atau terakhir. Siapapun yang memiliki keterampilan akan menang. Wang Xian, dengan keterampilan yang melampaui persekutuan pengikut suci, layak untuk dihormati. Ayo wujudkan taruhannya sekarang. Wang Xian memandang Fang Huazi dan berkata dengan dingin, mengingat reputasi persekutuan pengikut suci, aku yakin kamu tidak akan mengingkari kata-katamu. Fang Huazi memiliki ekspresi campur aduk dengan sedikit rasa takut di matanya. Taruhannya adalah melumpuhkan kedua lengan. Dia gemetar, karena dia tidak menyangka dia akan kalah sampai batas yang menyedihkan. Tapi, Fang Huazi tidak berani mengingkari kata-katanya karena reputasi persekutuan pengikut suci. Dia percaya pihak lain akan menyebarkan berita begitu dia mengingkari janjinya. Pada saat itu, persekutuan pengikut suci akan melumpuhkannya tanpa bantuan apapun. Tidak ada yang bisa mempermalukan persekutuan pengikut suci. Yan Zongyuan menggelapkan ekspresinya secara bertahap. Di luar dugaannya, Fang Huazi akan kalah dari siapapun. Dia mengikuti Fang Huazi ke sini karena Fang Huazi menyelamatkan lelaki tua itu di keluarganya. Dia tidak mengantisipasi situasi seperti itu sekarang. Beri aku wajah dan biarkan masalah ini beristirahat. Yan Zongyuan mengangkat dagunya dan menatap Wang Xian, aku bisa memaafkan perilaku burukmu tadi. Berikan wajah keluarga Yan. Saat Yan Zongyuan berbicara, dia memancarkan getaran yang kuat dari tubuhnya. Semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Yan Zongyuan berbicara untuk keluarga Yan.
Dia melindungi Fang Huazi. Di River Town, keluarga Yan tidak bisa dihentikan. Enyahlah, enyahlah, teriak Wang Xian dan suaranya meledak di aula medis. Ketika Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, seluruh aula medis menjadi tenang. Mereka menatap Wang Xian dengan kaget. Yang dia tegur berasal dari keluarga Yan. Ketika Yan Zongyuan mendengar kata-katanya, wajahnya menegang dan ekspresinya berubah berat secara bertahap. Dia menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Aku berani kamu untuk ulangi dirimu sendiri. Yan Zongyuan mengertakkan gigi dan mengancam, kata demi kata. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Wang Xian menjawab dengan cara yang sama dengan dingin tetapi dengan maksud untuk mengejek Yan Zongyuan. Suasana di aula medis menjadi dingin dengan cepat. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Melihat ini, Old Qin berkata dengan ekspresi marah, kerugian adalah kerugian. Mungkinkah Anda mencoba memaksakan kehendak Anda pada orang lain? Dia melihat ke beberapa direktur rumah sakit dan matanya dipenuhi ketidaksenangan. Direktur rumah sakit tercengang dan mengerti bahwa Qin tua tidak senang dengan reaksi mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, kontes keterampilan medis tidak boleh dipengaruhi oleh usia dan otoritas. Pemenang berhak menentukan nasib yang kalah. Aturan ini harus diikuti. Ya, direktur rumah sakit lainnya mendukung dan menganggukkan kepala. Kelompok ini tidak memiliki pandangan pribadi dan akan mengikuti apapun yang ditentukan oleh situasi. Sekarang setelah Fang Huazi kalah, mereka secara alami tahu di mana mereka harus berdiri. Adapun sisa seniman bela diri, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Meskipun demikian, mereka semua memperhatikan Fang Huazi, Yan Zongyuan, dan kliknya. Apa yang mereka maksudkan sangat jelas. Aturannya adalah aturannya dan keluarga Yan masih belum memiliki kekuatan untuk melanggarnya. Dengan adanya keluarga Qin setidaknya memiliki hak untuk angkat bicara. Bagus, bagus. Yan Zongyuan melihat ke seberang dengan dingin sebelum mendarat di Wang Xian. Tunggu saja, sekarang kamu telah menyinggung keluarga Yan, aku akan memberitahumu apa yang lebih buruk dari kematian. Bisakah kamu mewakili keluarga Yan? Wang Xian tersenyum dan menatap Yan Zongyuan. Apa yang saya katakan adalah kata-kata keluarga Yan. Jika Anda berani menyentuh dokter ajaib Fang Huazi hari ini, saya jamin Laut Bohai akan memiliki mayat lagi. Yan Zongyuan mengancam. Baiklah, mengerti. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Berat, jika kamu berani menyentuh tuanku, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Remaja di belakang Fang Huazi menatap Wang Xian dengan mata merahnya. Dia juga tidak mengira tuannya kalah dari bocah ini. Wang Xian menatap pemuda itu tanpa emosi sebelum beralih ke Fang Huazi yang pendiam. Dia mengejek, ulurkan tanganmu. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan ini ke seluruh dunia bawah dan membiarkan orang lain menentukan seberapa bereputasi persekutuan pengikut suci. Hehe. Anda, Fang Huazi menatap tajam ke arah Wang Xian. Dia tidak mengira Wang Xian masih berpikir untuk menyentuhnya setelah Yan Zongyuan mengancamnya. Yan Zongyuan mendengar Wang Xian. Ekspresinya menjadi lebih dingin dan dia memberinya tatapan maut. Kulit remaja di sampingnya telah berubah pucat. Kurasa aku harus melakukannya sendiri. Wang Xian menambahkan sambil merentangkan tangannya dan meletakkannya di lengan Fang Huazi. Tubuh Fang Huazi sedikit menggigil. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Yan Zongyuan menatap Wang Xian dan mengingatkannya. Wang Xian tidak tergerak. Dia tersenyum cerah dan menatap Fang Huazi. Kamu tidak akan berani. Aku, Fang Huazi, telah menyembuhkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu berani melumpuhkanku. Fang Huazi mengoceh dengan tatapan mengerikan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia secara bertahap kehilangan semua perasaan di pelukannya. Wajahnya menegang dan ketakutan mencengkeramnya. Jika aku melumpuhkanmu, Wang Xian tersenyum dan terus menatapnya. Kalau begitu sebagai dokter, kamu tidak akan bisa menggunakan lenganmu lagi. Di masa depan, kamu harus menggunakan kakimu untuk memberikan akupuntur untuk orang lain. Ya, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Wang Xian secara bertahap menarik tangannya saat dia berbicara. Dia tersenyum dan melihat ke seluruh kelompok. Kalau begitu aku tidak akan mengirim kalian pergi. Beraninya kamu benar-benar melumpuhkan lenganku. Beraninya kamu. Tubuh Fang Huazi menggigil kuat. Yang membuatnya ngeri, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan lengannya. Seolah-olah mereka telah dihapus tanpa sadar. Ini membuat tulang punggungnya merinding. Jika lengannya lumpuh dengan cara biasa, dia masih bisa mengandalkan keterampilan medisnya untuk memulihkannya dengan cepat. Namun,
Dia sama sekali tidak bisa merasakan apa masalahnya dengan lengannya saat ini. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan lengannya. Hebat, kamu masih orang pertama yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Yan. Yan Zongyuan mengepalkan tinjunya dengan erat, menyeringai dan menatap Wang Xian. Tidak pergi. Untuk apa kamu masih tinggal? Wang Xian memandang mereka dan mengejek. Lenganku. Aku akan mengingat ini. Fang Huazi menatap Wang Xian. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia berbalik dan pergi. Kamu sebaiknya mengingatnya. Lenganmu tidak bisa disembuhkan. Yakinlah, teknik medisku di bidang osteopati masih sangat bagus. Wang Xian menambahkan ini dengan rasa tidak enak saat dia melihat pandangan belakang Fang Huazi pergi. Fang Huazi tersandung dan hampir jatuh ke tanah jika bukan karena remaja di sampingnya yang memeganginya. Hehe, Wang Xian tertawa dan tersenyum menyindir. Saudara Wang Xian, kamu baru saja menyinggung persekutuan pengikut suci dan keluarga Yan sepenuhnya. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Melihat Fang Huazi dan kelompoknya telah pergi, Qin Tua mengingatkan dengan nada serius. Keluarga Yan. Mata Wang Xian berbinar dan menunjukkan seringai. Kekuatan keluarga Yan benar-benar menakutkan. Bahkan jika semua keluarga seni bela diri kuno lainnya bersatu, mereka tidak akan sekuat keluarga Yan. Seorang anggota lama keluarga Yan mencapai seniman bela diri tingkat 9-20 tahun yang lalu. Dia bahkan mungkin lebih kuat sekarang Anda telah menyinggung keluarga Yan, hal-hal akan menjadi merepotkan. Old Sue berbicara dengan berat hati. Ketika dia baru saja tiba di River Town, keluarga Yan sudah menjadi kekuatan besar dan raksasa di River Town. Jika dia harus melawan keluarga Yan, dia tidak akan percaya sama sekali. Hanya beberapa hari yang lalu, keluarga Yan mengumumkan bahwa mereka akan kembali. Mereka telah mengundang semua seniman bela diri dari dunia bawah untuk menghadiri perjamuan keluarga Yan dalam 2 hari lagi. Meskipun dikatakan sebagai perjamuan, itu juga sebuah bentuk deklarasi. Sebuah deklarasi tentang kepulangan mereka. Mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa Raja River Town akan kembali. Saya berani bertaruh bahwa selama perjamuan ini, mereka akan menunjukkan kekuatan mereka dan bahkan melakukan kekerasan untuk memperingatkan yang lainnya. Selain itu, keluarga seni bela diri kuno di River Town akan mengalami perombakan besar-besaran ketika saatnya tiba. Mungkin akan ada banyak keluarga yang memilih untuk pergi di bawah payung keluarga Yan. Di samping, Old Duan menambahkan dengan wajah serius. Dia pernah mengalami konflik dengan keluarga Yan sebelumnya. Sekarang keluarga Yan kembali, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Duan. Perombakan. Sue Tua menghela nafas. Ketika dia tahu bahwa keluarga Yan akan kembali, dia segera mengundang Old Qin dan Wang Xian. Ini dilakukan dengan harapan kekuatan dalam jumlah. Dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada River Town di masa depan. Melihatnya sekarang, semuanya sulit dikatakan. Lusa, Wang Xian mendengar percakapan mereka dan senyum tipis muncul di wajahnya. Mengumumkan kembalinya Raja River Town untuk masa depan. Kalau begitu, Wang Xian juga ingin membuat pengumuman. Keturunan Raja. Mengenai siapa yang akan menjadi Raja yang sebenarnya,